Ada pernah sekolah favorit nawarin saya Asik. masuk ke sekolahnya, tapi langsung ditolak sama bapak saya. Nah, katanya tuh um, maaf, anak saya udah dapat sekolah yang lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, open the door. 5, 4, 3, 2, 1, open our mind. Bismillahirrahmanirrahim. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam toleransi perdamaian merdeka. Ya, kali ini kita ditemani bintang tamu dari negara jiran, negara tetangga kita. Jauh-jauh datang ke sini untuk mampir nih di podcast toleransi perdamaian. Kepada Kiki, how are you, Ki? Baik, sehat, alhamdulillah. Boleh dong Ki, kenalin dulu ke penonton. Oh ya, sebelum itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nah, Merdeka. so nama saya Husni Ahmad Zikri bin Husnul Nizam, bisa dipanggil Kiki. Terus lahir di Kuala Lumpur tanggal 27 November 2002. Terus sekarang udah umur 17 lah. Lagi nunggu nyampe November. 17. Hmm, Udah buat KTP nih? Ah, Udah buat KTP? udah. Udah. Di Malaysia tuh KTP-nya dibikin pas umurnya 12. 12? Iya, Oh, itu beda. kelas 6. Kalau udah nyampe ulang tahun, nah baru bisa bikin KTP. Beda, sedikit beda ya dengan sedikit Indonesia. beda. Hmm. Oke. Kiki. Kiki cita-citanya apa sih Ki? Pengen jadi apa? Pengen jadi dokter. Dokter. Nah, suka banget ngebedahin orang gitu. Bedah. Dokter spesialis bedah. Iya, jadi itu spesialisnya nggak tahu lagi pengen apa, tapi ya itu dasarnya emang pengen banget jadi dokter. Dokter. Soalnya tuh pas dulu arwah nenek dia tuh sakit diabetes. Nah, gara-gara dia tuh terinspirasi, saya terinspirasi pengen jadi dokter. Oh, motivasi pertama Kiki Iya. buat jadi dokter itu nenek arwahnya. Iya, almarhumah ya. Almarhumah. Ki, di sini Ane punya beberapa pertanyaan. Ane pengen nanya-nanya lah seputar diri ente, Azaitun, dan tentunya negara ente sendiri, negara Iya. Malaysia. Gini deh Ki, kan Kiki udah lama nih di sekolah di Mahat, ya kan? Iya. Dari kelas berapa Ki? Dari kelas 7. Dari kelas 7 ya? Otomatis udah sekitar 6 tahun nih, udah mau 6 tahun. Iya. Sekarang kelas 12. Nih, apa sih motivasi Kiki atau orang tua Kiki menyekolahkan Kiki di Mahat Azaitun ini? Toh kan pasti banyak. Pasti aneh sendiri yakin di Malaysia pasti banyak kan ya sekolah favorit, sekolah-sekolah bagus. Tapi kenapa gitu? Jauh-jauh ke pelosok desa nih, ke Gantar, cuma buat nyekolahin Kiki di sini. Apa sih motivasi? Ya, jadi itu di Malaysia emang banyak sih sekolah favorit, banyak banget. Saya juga tuh pas kelas 6 itu keputusan ujian, kalau di Malaysia itu manggilnya tuh UPSR. Nah, UPSA UPSR. R. Nah, kalau di sini kan UN, ujian UN. nasional. Kalau di sono ujian penilaian sekolah rendah. Nah, di situ keputusannya saya tuh emang benar-benar bagus. Nah, di situ ada pernah sekolah favorit nawarin saya Asik. masuk ke sekolahnya, tapi langsung ditolak sama bapak saya. Nah, katanya tuh maaf, anak saya udah dapat sekolah yang lebih bagus. Jawabannya seperti itu ya? Iya, jawabannya emang seperti itu. Nah, sebelum masuk ke sini tuh emang belum pernah lah ya, istilahnya tuh apa sih, belum tahu lah ya Zaitunnya kayak gimana. Dengar ceritanya dari omongan orang tua terus. Nah, sama teman-temannya juga yang udah pernah nyekolahin anaknya di sini. Nah, terus pas pertama kali datang di sini tuh saya ngeliat Al-Zaitun tuh tempatnya tuh nyaman berada di sini tuh, soalnya kondisinya ada pohon-pohon di mana-mana. Lingkungannya sehat. Lingkungannya emang benar-benar sehat. Beda banget sama situasi kalau di Malaysia. Emang ada sih sekolah yang ada asramanya, tapi lingkungannya beda. Nah, terus
Yang memotivasikan saya untuk sekolah di sini tuh um, cara dari edukasinya, terus cara apa sih penyampaian materi-materinya. Kita tuh di sini tuh setelah 5 tahun saya di sini, saya banyak belajar, Iya. ilmunya banyak. Bukan sekadar apa sih namanya materi-materi, apa sih namanya sekolah Iya. doang. Jadi tuh materi-materi tentang ekonomi juga, tentang membangun peradaban. Jadi tuh Asik. di sini emang benar-benar komplit lah. Semua ilmu dipelajari ya. Iya, semua Nggak ada ilmu dikotomi ilmu. Jadi ini ilmu agama, ini ilmu umum, semuanya kita pelajari. semuanya digabung ya. Iya. Jadi itu serasa kayak emang komplit lah di sini kalau berada di sini tuh. Semuanya ditelan gitu ya. Iya. Oke. Nih kan Kiki sekolah di sini otomatis jauh dong dari keluarga, jauh juga dari negara tercinta. Asik. Apa sih yang bikin Kiki tetap betah buat sekolah di sini? Kalau misalkan dulu tuh pas MTS, pas masih jadi adik kelas, nah di situ tuh yang membuat saya merasa betah dengan adanya acara. Nah, acara kayak ngumpul, Iya. bikin apa konser di Al Akbar lah, apalah segala macam. Itu yang membuat saya kayak mengisi waktu biar saya nggak bengong terus. Kan kalau misalnya bengong tuh otomatis mikirin Keinget ya. keinget orang tua. Ah. Nah, jadi tuh biar nggak bengong gitu, ikutin aja acaranya. Menyibukkan segala diri macam. gitu ya. Iya. So ya itu sih yang membetahkan saya di sini juga tuh, pengalamannya juga. Iya. Pengalamannya berada di sini tuh, pengalaman mencari teman yang bukan senegara ya, satu negara. Iya. Cara ngomongnya juga beda, harus belajar dulu. Iya. Saya itu di sini tuh istilahnya tuh lancar ngomong bahasa Indonesia tuh ngambil waktu 2 tahun setengah. Butuh waktu 2 tahun setengah baru lancar. Biar apa ya? Ada yang bilang kan pas baru-baru masuk nih, ngomong Indonesia harus ini dulu dibenerin sama kakak kelasnya, Iya. sama teman-temannya. Jadi itu emang butuh waktu sih lama. Tapi aneh biasa-biasa aja gitu kalau ngomong bahasa Malaysia. Agak sedikit bisa. Tak Iya. apa. Nonton Upin Ipin ya. Oh, Upin Ipin udah biasa sih dari kecil Upin Ipin. Ki, selama di sekolah di Mahat ini kan pastinya Kiki juga bergaul sama teman-teman dari lain suku, lain negara ya kan. Daerah yang berbeda-beda, pastinya latar belakang yang berbeda-beda pula, Ki. Pernah nggak sih diperlakukan secara kurang adil gitu? Maksudnya ada fanatisme di Al-Zaitun ini dari pergaulan yang Kiki terima selama ini. Kayak dari teman-teman Kiki ngerendahin Malaysia misalnya. Pernah nggak, Ki? Ya pernah sih ya, pernah. Tapi cuman ya lama kelamaan tuh terasa kayak udah terbiasa. Gimana boleh diceritain dong? Ya jadinya tuh awalnya tuh pas kelas 7 tuh banyak banget yang kayak apa sih namanya tuh, Membeda-bedakan, menjauh diri. iya membeda-bedakan, terus ini apa ya namanya itu ya, istilahnya itu ya. Jadi itu mereka itu gembira ya, rasa gembira kalau ada luar negeri, ada yang dari luar negeri di dalam angkatannya. Tapi cara mereka mendekati orang luar negeri itu kayak dari saya tuh kayak ini kok kayak gini sih cara dekatinnya, kayak Gimana? jadi tuh kalau misalnya di Malaysia, nah kalau misalnya lagi pengen deketin orang tuh biasanya tuh nggak langsung kayak, woi lu ini ya orang luar negara ya, seda kayak langsung dikatain gini. Kan kalau di sini kan kemana-mana dikatain, oi Malaysia. Nah kalau di Malaysia tuh nggak kayak gitu. Jadi itu dideketin, terus ditanyain di sini, ditanyain, kamu asalnya di mana ya? Oh, namanya siapa? Bisa kenalan nggak? Lebih ke arah
Kayak formal gitu ya. Iya kayak formal gitu. Kalau di sini kan langsung Kayak sokap gitu ya? Iya Kayak kayak so kayak akrab. sokap, ya kayak so akrab. Tapi mungkin dari tafsiran entenya kurang Iya, sopan gitu ya. soalnya baru pertama kali di sini Ah. kan. Jadi itu kayak aneh banget, serasa kayak apaan sih kok kayak gini ya. Terus waktu itu juga saya masih belum bisa ngomong bahasa Indonesia. Jadi itu ngomongnya juga kayak dengerin pada ini make ane ente dengan pada make saya kamu ya make saya kamu ya, jadi itu ikutin aja yang ini sekitarnya. Nyampe 2 tahun setengah nah udah bisa ngomong bahasa Indonesia. Nah udah deh udah akrab dah sama teman-teman di sini. Kayak pernah nggak sih kalau ada yang nyampe ngerendahin Malaysia, apa sih Malaysia? Ngapain di sekolah jauh-jauh di Indonesia, udah balik-balik gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Emang apa sih namanya? Emang sering sih dengar. Emang kalau misalnya pengen dibawa emosi itu emang pengen. Iya. Tapi mau gimana lagi ya? Udah teman. Terus juga udah kenal. Itu konteksnya serius apa bercanda Ki menurut Ki? Kalau bagi mereka ya canda. Iya. Tapi kalau misalnya bagi saya, Iya. serius, emang dibawa serius. Yaitu misalnya kalau mereka lagi-lagi ini nih Malay kayak gini-gini. Oh. Misalnya kayak gitu nih. Iya. Terus bagi saya tuh di dalam hati saya tuh, wah ini kok kayak gini ya. Udah itu teman saya lagi. Udahlah dibawa canda aja. Iya. Nah mau gimana lagi, udah teman. Iya, mungkin emang yang aneh rasain juga kayak gitu sih. Kadang bahkan jangankan Malaysia, yang beda kan banyak ya, yang dari Sulawesi, Iya. Sumatera, Kalimantan. Itu mereka karena beda latar belakang, beda kondisi sosial, otomatis yang maksud orang lain itu bercanda, tapi belum tentu orang yang dibercandain itu ngerti gitu cara mereka bercanda. Ada penafsiran yang berbeda. Itu sih. Kiki, selama di Mahat nih ya, Kiki untuk mengatasi kebosanan tadi salah satunya, Kiki ini menyibukkan diri dengan apa sih? Fokus di bidang apa? Iya, kalau di Mahat tuh Kiki ya menyibukkan dalam bidang ini apa namanya tuh kepemimpinan. Iya. Itu Kiki itu emang demen banget kalau misalnya masuk dalam organisasi. Tapi ya sekarang Kiki ya nggak masuk Ormas. Nggak masuk, tapi berharap, Ormas. sempat Tapi berharap. emang sempat berharap sih sebelum sebelum latihan dasar kepemimpinan. Kiki tuh emang udah niatin banget. Kiki pengen jadi presiden. Wih, satu-satunya ntar ya. Satu-satunya presiden Ormas. dari Malaysia itu. Iya. Nah, tapi lama-kelamaan pas ngikutin latihan dasar kepemimpinan, Kiki kayak nggak terampil. Kiki serasa kayak Kiki kurang nih dalam bidang ini. Mungkin dalam bidang lain memang insya Allah bisa. Nah, setelah itu saya mencoba ke ini ngurusin santi-santi Malaysia. Nah ternyata yang terpilih itu saya. Jadi Jadi ini kalau misalkan Ketua ini ya, konsulat jabatan saya yang dipertua, Perdana Menteri nih. Bukan. Ibaratnya ya kalau di Wait. sana. Kalau gimana? kalau di sana masih rendah, masih jabatannya masih ini masih di bawah menteri. Di sini tuh kayak di bawah kedutaan lah. Dibaratkan urusannya tuh saya tuh urusannya tuh sama kedutaan besar Malaysia yang di Jakarta. Kalau ada apa-apa ya saya harus ke sono ke Jakarta. Keluar izin. Iya, keluar izin. Saya pernah. Contohnya ngurus apa? Ngurusnya tuh Perpanjang paspor gitu contohnya. iya, perpanjang paspor. Tapi kalau itu ke Cirebon. Oh, Tapi beda. tetap laporannya tuh ke mereka, ke kedutaan. Oh, lumayan juga ya. Iya, lumayan. Jadi itu kalau misalkan di sini pendidikannya kurang, saya fokusnya ke situ, ke organisasi itu. Lumayan sih dapat sijilnya. Nah, sijilnya tuh pas dibawa ke Malaysia, insya Allah senang, pengen nyari kerja. Nah biasanya tuh kalau misalnya seumuran saya itu ya 17 udah pengen masuk 18, Iya. itu rata-ratanya tuh udah nyari kerja, terus udah ngajuin masuk universitas. Nah
pas mereka pengen nunggu universitasnya itu manggil mereka. Nah, Sambil kerja ya. sambil kerja ya nunggu itu Iya, meluangkan waktu. ngumpul duit, nunggu. Udah banyak duit. Udah banyak duit ya kuliah dah. Nikah. Oh, Enggak lah. nikah Kirain muda lamar mah anak orang. nggak mungkin. Oh, enggak mau nikah muda. Ah, Gampang lah ya. Sukses aja dulu. Iya, sukses aja dulu. Nyari kerja aja dulu. Nah, gitu. Cewek mah gampang ya. Dengan sendirinya kali. Ya gimana ya? Pengen dikata susah ya susah. Tapi ya tinggal nyari aja sih. Asik. Asik. Banyak kok yang mau sama Ki. Oke nih, terakhir nih Ki. Apa visi misi Kiki ke depannya dan harapan Kiki buat Al-Zaitun ke depannya juga? Kalau visi saya pengen mengubah manusia-manusia untuk menjadi yang lebih baik. Iya. Mengajarkan manusia-manusia untuk membedakan hak dan yang batil. Terus misinya tuh ya itu tadi ada kaitannya juga sama misi saya. Nah, misi saya itu ya mengubah seluruh manusia untuk berjalan ke satu arah demi satu kejayaan. Masya Allah. Seluruh manusia untuk mengubahnya ke satu arah demi untuk menuju satu kejayaan. Iya, Ya. satu kejayaan. Rahmatan lil alamin, sesuai ya. Iya, sesuai. Bagi seluruh manusia tanpa memandang agamanya, rasnya. Harapan untuk Al-Zaitun ke depannya apa? Ya, harapan untuk Al-Zaitun ke depannya ya saya ingin sekolah Mahat Al-Zaitun ini tetap ada yang namanya itu spiritnya tetap ada walaupun udah menjadi alumni, udah menjadi istilahnya guru-guru mungkin, kalau enggak masih menjadi santri. Spiritnya kalau misalnya kemana-mana tetap ada, tetap dibawa Al-Zaitun. Al-Zaitun itu istilahnya di hati lah. Meskipun kita udah terbang kemana-mana, Iya, terbang kemana-mana. tetap ingat sama akar ya. Ya, tetap ingat sama apa yang kita mulai dari awal. Iya. Terutama Ya jangan lupa sama angkatan. Iya nggak? iya. Angkatan apa Ki? Defender. Oke. 2015 ya. 2015 ya. Oke, cukup sekian aja ya. Terima kasih banyak ya Ki udah datang ke podcast jauh-jauh dari Malaysia. Cie. Terbang dulu nih. Iya. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum, merdeka. Pastikan like, komen, subscribe.